Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul tentang urgensi hukum, perizinan, dan penegakannya dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Sebelumnya saya akan membacakan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Wisnu Ari Saputra dengan NIM 210024060, yang kedua Fahia Alanura Kamila dengan NIM 210024083, yang ketiga yaitu saya sendiri, Maudiatini Istiqomah dengan NIM 210024086, yang keempat yaitu Syahla Dia Rohadatul Aisy dengan NIM 210024096, dan yang terakhir yaitu Mega Amelia 210024402. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian hukum lingkungan di dalam buku-buku bahasa Inggris disebut dengan environmental law, sedangkan Belanda menyebut istilah hukum lingkungan dengan Milieurecht, dan Jerman menamakan Amwelrecht. Istilah ini merujuk kepada bagian dari ilmu hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pengaturan, perlindungan, dan pelestarian serta pemanfaatannya. Munajat dan Saputro mendefinisikan hukum lingkungan sebagai hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengolahan serta peningkatan ketahanan lingkungan hidup. Menurut Siti Sundari Rangkuti, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan adalah seperangkat norma hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tingkah laku masyarakat terhadap lingkungan hidup, fisik, dan tatanannya. Slide berikutnya. Tujuan hukum lingkungan terletak pada tata pengaturan pengelolaan lingkungan hidup secara rasional dan pelestarian sumber-sumber dayanya sedemikian rupa hingga tercegah penyusutan serta kemerosotan mutunya. Substansi hukum lingkungan jika ditinjau dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, baik langsung ataupun tidak langsung. Hukum lingkungan mengatur tentang apa saja yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan hidup. Ruang lingkup perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal UUP PLH meliputi 1. Perencanaan, 2. Pemanfaatan, 3. Pengendalian, 4. Pemeliharaan, 5. Pengawasan, dan 6. Penegakan hukum. Hukum perizinan dan penegakan dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup di dalam penggunaan izin sebagai sarana administrasi dalam pencegahan pencemaran di bidang lingkungan tentunya harus memenuhi beberapa aspek terlebih dahulu, yakni yang pertama tujuan dari penerbitan izin, yang kedua dasar hukum atau legitimasi yang meliputi wewenang, substansi, dan prosedur, 3. Konformitas hukum. Ketiga hal di atas merupakan syarat-syarat dalam menerbitkan izin, karena keputusan pemberian izin akan berkaitan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat sebagai pelaksanaan dari izin. Kewenangan pemerintah di daerah dalam menetapkan izin tidak lepas dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di mana ada izin yang ditangani oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kewenangan pemerintah kabupaten atau kota diatur dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Urusan pemerintah di daerah dijalankan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Asas dasar ketiga asas tersebut, kewenangan pemberian izin dibedakan atas yang pertama, izin atas dasar kewenangan otonomi atau desentralisasi. Kemudian ada izin atas dasar pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada gubernur atau instansi vertikal.
Selanjutnya ada izin sebagai pelaksanaan tugas pembantuan. Kemudian yang terakhir ada prosedur. Prosedur penetapan izin diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin. Seperti kita ketahui bahwa perizinan di bidang lingkungan bersifat sektoral sehingga tidak terdapat acuan yang jelas ataupun kodifikasi bagaimana tata cara penetapan izin. Namun secara teoritis terdapat asas-asas umum prosedur penetapan izin yang meliputi pemohonan, acara persiapan dan peran serta, pemberian keputusan, dan susunan keputusan. Kemudian ada substansi. Pengertian substansi sebagai salah satu bagian dari asas keabsahan dalam pemberian izin adalah isi atau materi dari suatu izin yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Substansi sangat berkaitan erat dengan pemberian keputusan dalam penerbitan izin. Hal ini dapat apabila substansi dari permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan AUPB, maka izin akan dikabulkan, sedangkan apabila substansi bertentangan, maka izin akan ditolak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.